Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa minggu ke depan ini kita akan membahas 7 dosa yang mematikan atau 7 dosa maut. Yang akan kita bahas adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, keserakahan, hawa nafsu, kemalasan, dan ketamakan. Bapak Ibu Saudara, 7 dosa ini disebut 7 dosa maut. Namun bukan berarti bahwa dosa-dosa ini lebih besar dibandingkan dengan dosa yang lain. Karena semua dosa adalah sama-sama serius di mata Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, 7 dosa ini merupakan akarnya atau sumbernya yang dapat menghasilkan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas dosa yang pertama dari 7 dosa maut, yaitu kesombongan. Mari kita mendasari dengan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir bahwa kesombongan adalah ketika seseorang memiliki kemampuan atau hal-hal tertentu yang melebihi orang lain. Entah itu berupa kekayaan, kepintaran, kedudukan, skill yang dia merasa jauh lebih dibandingkan dengan orang lain. Lalu dari kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu, orang itu menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling pandai, yang paling pintar. Lalu dia merendahkan orang lain atau bahkan menghina orang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang Alkitab ajarkan tentang kesombongan, Alkitab lebih berbicara tentang esensial atau hal yang mendasar dari hal itu. Nah, seorang bapak gereja yang sangat berpengaruh dalam tradisi reform bernama Agustinus yang berasal dari Hippo, yang hidup pada abad keempat dan awal abad kelima Masehi, dia mengatakan begini, "Kesombongan adalah permulaan dari semua bentuk dosa." Bapak Ibu Saudara, kesombongan dimulai ketika kita tidak mau bergantung, tidak mau tunduk kepada Allah dan juga firman-Nya. Kalau kita membaca dalam Kejadian 3 ayat 4-5, ketika iblis memperdaya Hawa melalui ular, diceritakan dalam bagian itu, ular bilang kepada Hawa, "Sesungguhnya ketika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah." Inilah titik permulaan kejatuhan manusia yang tidak bergantung, tidak tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kesombongan terjadi ketika kita merasa tidak perlulah bergantung kepada Tuhan. Saya juga lebih tahu kok apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Tak maulah diatur sama Tuhan dan firman-Nya. Inilah dosa kesombongan Bapak Ibu Saudara. Entah dia kaya atau miskin, entah dia berpendidikan atau tidak, bahkan entah dia hamba Tuhan yang melayani di gereja atau tidak, semua kita sangat mudah untuk jatuh dalam kesombongan. Dari dosa kesombongan ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa muncul dosa-dosa yang lain. Kenapa orang bisa melukai orang lain, bisa berbohong, mencuri, dan mengambil hak milik orang lain? Semua dosa-dosa itu dimulai karena kesombongan. Tidak mau bergantung kepada Tuhan, tapi malah menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Sehingga tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya kemampuan, kita bisa punya kepintaran, tapi kalau kita mengatakan bahwa semua yang saya miliki ini adalah karena kerja keras saya, ingat satu hal dulu Bapak Ibu Saudara, kesombongan terjadi ketika kita lupa siapa Tuhan dan siapa diri kita sesungguhnya. Ingat, Dia Allah yang menciptakan segala yang ada, dan kita ini adalah ciptaannya yang sangat rapuh, yang sangat terbatas. Kita diberi nafas kehidupan, kesehatan yang kita punya, keterampilan, talenta-talenta yang kita punya itu bukan milik kita sendiri, tapi itu adalah pemberian Allah. Segala yang kita miliki semuanya itu dari Allah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Maka berhati-hatilah agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kesombongan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah dosa yang serius bagi Allah ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita merasa kekuatan kita ini sudah cukup dan tidak butuh Allah.
Mari kita waspada Bapak Ibu Saudara, karena ini bahkan bisa kita lakukan tanpa kita sadari. Saat kita sukses, kita cenderung bangga pada diri sendiri dan lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memampukan kita. Saat kita susah pun, terkadang kita merasa memikul beban itu sendiri, merasa mampu dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita waspada terhadap dosa kesombongan ini dengan terus bergantung dan tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengandalkan Tuhan, bukan kehendak atau kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.